ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kita bisa memvonis seseorang itu sesat apabila kita punya bukti. Ini yang pertama. Dan bukti itu bisa jadi ucapan yang kita rekam, ucapan orang tersebut yang kita rekam, atau karya-karya dia. Nah, sekarang bagi orang yang menyatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sesat, kita katakan mana buktinya? Nabi menyatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i, orang yang menuduh itu harus mendatangkan bukti. Berikan buktinya. Rekaman suara udah nggak mungkin. Karena sudah 200 tahun lebih antara kita dengan beliau. Maka sisa dengan cara yang kedua, karangan-karangan beliau. Dan alhamdulillah karangan-karangan beliau, karya-karya beliau tersebar di seluruh penjuru dunia. Kitab beliau Thalathatul Usul, Al-Qawaidul Arba', Kitabut Tauhid, Ar-Usulus Sittah, Kashfus Syubhat, ya, Nawaqidul Islam, ya, dan seterusnya. Buktikan dari karya-karya beliau tersebut bahwa beliau memiliki akidah yang menyimpang. Bahwa beliau adalah orang yang memiliki paham yang sesat. Jadi tidak sekedar fitnah. Karena kalau menyatakan fulan sesat, alan fulan sesat, semua orang bisa. Ya, semua orang bisa. Cuma sekarang buktinya mana? Buktikan dari karya-karya beliau bahwa beliau adalah orang yang sesat. Berikutnya, apa standar sesat di sisi Anda yang memvonis Wahabi itu sesat? Yang dimaksud, kalau dimaksud dengannya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa standarnya? Kapan seorang itu dikatakan sesat? Ini juga perlu kita kaji. Karena kita adalah kaum muslimin. Agama kita adalah agama yang ilmiah. Kita tidak boleh berbicara kecuali di atas ilmu. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidaklah ada sebuah lafaz yang keluar dari mulut kecuali ada malaikat atid yang selalu mencatat. Tetapi kalau kita ingin membuka Al-Quranul Karim, maka akan jelas bagi kita standar sesat, standar kesesatan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan barang siapa yang bertentangan, bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab. Ayat ini cukup jelas menerangkan kepada kita standar sesat. Bahwa suatu aliran, suatu paham, suatu dakwah dikatakan sesat tatkala bertentangan dengan Al-Quranul Karim, bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bertentangan dengan pemahaman para salaf, para sahabat Nabi. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Maka apabila mereka beragama, beriman sebagaimana kalian beriman, kalian ketika ayat ini turun, kata ulama tafsir, tidak ada lain selain para sahabat Nabi. Maka Allah menyatakan apabila manusia ini beriman, beragama sebagaimana kalian beragama, niscaya mereka berada di atas petunjuk. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Namun apabila mereka berpaling, maka mereka akan berada dalam kebinasaan, dalam kesesatan. Dua ayat ini cukup jelas menerangkan kepada kita sebuah prinsip, bahwa sebuah aliran, sebuah paham dikatakan sesat apabila bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman para sahabat Nabi. Nah, bagi yang menyatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karangan-karangannya itu sesat, menyesatkan, buktikan dalam kitab beliau apa, halaman berapa, jilid keberapa, ayat Al-Quran mana yang telah beliau selisihi.
Hadis Nabi yang mana yang telah beliau langgar, dan pemahaman para sahabat yang mana yang telah beliau selisihi. Buktikan, jadi ilmiah, sehingga kita tidak menebar kedustaan di tengah-tengah masyarakat, tidak menebar kebencian di tengah-tengah masyarakat. Banyak kitab beliau buktikan, kaji di mana letak sesatnya. Dan demi Allah, setiap orang yang membaca kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dia akan tercengang kalau sebelumnya meyakini beliau sesat. Karya-karya beliau penuh dengan ayat Al-Quran, hadis, penuh dengan ucapan para ulama. Ulama mazhab menukilkan ucapan Imam Syafi'i, ulama sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Hampir-hampir tidak didapatkan ada ucapan beliau dalam kitab-kitabnya. Sangat sedikit ucapan beliau, seperti Kitab Tauhid, karangan beliau. Judul bab, ayat, hadis, ucapan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian beberapa faedah dari beliau yang singkat. Ini yang hendaknya menjadi pencerahan bagi kita dalam permasalahan ini.